lagi libur pakai bra atau tidak? Nah, Pakai. Gue enggak. pakai gue. Ya itu tadi, Iya. gue keluar dari kamar mandi aja pakai. Aduh, Gitu. Gue enggak. Gimana tuh? Gimana Jil? Kenapa harus pakai? Kenapa nggak baik kalau nggak Oke. Jadi gini, basically dada kita tuh selalu bergerak mengikuti pergerakan tubuhnya kita. Oke. Jadi sebisa mungkin pada saat kita bergerak, dada kita stay. Jadi fungsi dari penggunaan bra, even dia kayak non wire seperti ini, tapi dia memaintain si dadanya kita tuh agar dia stay. Jadi even kayak misalnya kita nunduk, dia pun tetap Tetap stay. bertahan. Iya. Nah, karena Jadi ini memang nggak nggak ada gravitasi penopangnya. ya. Langsung ke bawah. Enggak, karena gini Iya, ya. iya. Karena kan aku juga akan mengalami fase itu di mana ini aku tuh udah mulai Mulai kopong. Iya, betul. Nah, jadi pindahnya kemana coba? Pindahnya ke sini dia. ke belakang. Iya. Nah, lo Nah justru itu yang di Jess, sini kompor. Jadi- makanya gue selalu pakai karena gue nggak suka, nggak enak rasanya, Oh. enakan pakai gitu, Karena lebih gue kayak masih dalam satu bukan mitos tapi keyakinan gitu, bahwa kalau kita pakai BH itu tuh jadi menghambat peredaran darah. Tapi kalau kita nggak pakai BH itu peredaran darahnya jadi lebih lancar. Tadi dia dijelasin sama Jill bahwa bukan peredaran darah yang dibicarakan, tapi pada saat kita bergerak itu semua harus steady, Iya. gitu kan ya, harus tetap bergerak kiri dan Iya. kanan. Bahkan Sehingga tidur pun juga harus pakai BH. berarti gue udah bener dong. Ini ada yang bilang nih, ada yang pakai tapi yang longgar. Nah, gimana tuh? Yang gitu pas, nggak boleh. bukan ketat tapi pas. kadang kita tuh suka menganggap bahwa bra kita tuh kayak daster kita yang udah Iya. robek. Ih, bener banget ini. Tapi itu salah. Dokter tuh bilang peredaran darah kita yang bener-bener paling baik itu adalah pada saat kita tuh rebahan dan Iya, tidur. Kegiatan apapun yang kita lakukan di siang hari dari pagi sampai siang hari itu itu kembali lagi ke bagian kayak kadang-kadang, makanya kenapa tensi kita sometimes suka tinggi dan lain-lain. Iya. Itu adalah yang dimana badan lagi dipaksa banget untuk capek gitu. Saling menghadap, cupnya Ya, jangan terpampang. Dan ini boleh dijepit nggak sih sebenarnya BH? nggak boleh. Itu lagi salah satu cheating. Ya, gini, kalau misalnya mau jemur bra, kalau misalnya ditanya boleh nggak sih langsung kena paparan sinar matahari, langsung nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak kena juga, boleh atau nggak apa-apa, karena kembali lagi yang seperti aku bilang, kalau misalnya bra ini kan cupnya bukan seperti busa spons cuci yang piring susah ya. kering ya, gitu. Jadi Itu iya dia top sih. enggak kadang-kadang aku harus kasih deskripsi Ya, yang agak ya, agak ya. karena pikirannya kayak sama lah ya kayaknya gitu kan. Oke. Begitu juga dengan milih bra. Kayaknya jadi beberapa kali aku bikin ini sorry ya sharing sedikit. Iya dong, ya, harus boleh. dong. Beberapa kali aku bikin TikTok live, mereka tuh selalu gini, berat badan aku 65. Kira-kira aku pakai size-nya berapa? Oh, habis dia langsung. Yes, kalau aku boleh tangannya mungkin agak begini ya. Oke, tangannya Jadi ini gini. postur tubuh harus tetap. Buat teman-teman yang baru join, di sini adalah cara untuk Oke. mengukur BH Ya. yang tepat, bra yang tepat untuk dipakai. Oke, coba aku. Mulai deg-degan dengan lingkar yang diukur. Oke, ini kekencangan nggak? Enggak. Catat. Ya, Mbak. ya. Iya. Oke, ini size-nya ada di sorry ya, ini aku kencengin masih Itu feeling kekencangan oke. kalau itu. Oke, aku longgarin ya. Ini Ini size-nya ada di 86 underbust-nya. Oke, berarti sudah secara otomatis cari size brandnya yang 85 ya. gede banget ya. Nggak pernah loh. Terima aja. Terima. Enggak, kadang-kadang emang kayak kita tuh agak siok gitu kan. Bener. Oh, ternyata size gue segitu ya. Betul. Ternyata Tapi kan itu yang betul. Iya. Karena tadi yang aku ukur underbust kan. Underbust ya, Bukan ukuran ya. pinggang ya. Ya. Oke, sekarang next kita ke top bust. Jadi top bust itu adalah ukuran yang paling tinggi ya. Ukuran yang paling tinggi, oke. Iya. Oke, ukuran yang paling tinggi ada di 99. 99, jadi Ya. underbustnya 86, Yes. top Ya. bustnya adalah 99.
biasanya pakai size-nya berapa? Ayo. Aku dulu. Udah lama enggak. Lahir. Jadi pokoknya cupnya tuh pasti A. Mm-mm. Ininya tuh 38 ya. 38. 38 tuh adalah 85. Oh, oke. Jadi Ya, bener dong. aduh, ini nanti aku ceritain ya. Ya. Kenapa sih kita tuh harus pakai cupnya tuh fit? Oke, sekarang kalau mau cerita harus duduk. Jadi Enggak, karena ini ada emosional terpendam nih kayak gini ya. oh, gitu. Oke, gimana coba Cenderung bisa jadi kurang di-share? sopan nih lama-lama. Aduh maaf ya. Enggak apa-apa. Karena- Boleh di-share mungkin Karena teman-teman aku juga tuh belum pengen tahu. banget nge-punish gini ya. Kita tuh as a parents, buat aku tuh di usia-usia kita yang sekarang tuh kita udah jadi seorang orang tua. Ya. Jadi secara otomatis kalau misalnya kitanya aja nggak aware dan nggak dapat informasi yang tepat, gimana ngajarin putri? Nah, betul Jadi kita semuanya banget. punya anak loh. Iya, Semua anak iya, perempuan lagi. Semua anaknya perempuan. Aduh, kayaknya udah. Kayaknya ini aku harus bikin sesi yang kedua nih. Betul, benar. Tapi nggak ada kata terlambat ya untuk bisa memulai dan memperbaiki. Iya, betul. Iya. Oke, jadi basically gini, kenapa harus banget pakai size yang fit, khususnya Oke. di bagian cup? Karena gini, ini based on dari experience gini. Waktu itu ada kebetulan our customer dia bawa putrinya. Nah, kita tuh sebenarnya gini, fitting bra itu tuh harusnya lepas bra. Oh, oke. Itu Ya. adalah yang tepat. Makanya kenapa tadi pas aku ngukur harus aku sedikit kencengin Kencengin. karena kita memang lagi kondisinya pakai bra, Iya. gitu kan. Nah, sampai di situasi anaknya tuh malu banget untuk lepas bra. Karena dia harus fitting kan. Setelah ditemukan size-nya yang udah tepat lah gitu. Dia malu, tapi akhirnya dibujuk, setelah itu dia mau. Nah, begitu dia lepas, itu tuh bener-bener kagetnya luar biasa. Karena di bagian underbust-nya ini udah menghitam. Oh, Kekencengan. apa itu? Kekencengan. Yes, Oh, kekencengan. oke. Jadi karena gini, kita tuh kan kadang ngerasanya kayak beliin bra buat anaknya kita, pasti pas lah Ya, gitu kan. cocok nih. Iya, Kan sama ibu lah. katanya ahlinya. Iya, ternyata 9 salah bulan tahu. dalam kandungan ibu, masa ibu nggak tahu gitu? Makanya gitu kan, ternyata bener gak tahu. Iya, Oke. jadi apa namanya, sampai ada situasi seperti itu baru case yang dia kekencangan. Ada juga yang lebih crazy lagi menurut aku. Apa tuh? Jadi anaknya pakai bra mamanya. Ya, ngehemat tapi Beda dong pasti kan. Lihat gak Yes. muka gue? Dia pakai bra gue sih. Tiba-tiba shock. Itu tuh Oke, itu nggak boleh ya. itu tuh aduh, udah kamus yang kayaknya udah harus dibakar terus lupakan. Ingat, Karena ingat. gini, seperti yang aku bilang, kita tuh melewati proses pada saat pertumbuhan dadanya kita yang pertama kali. Iya. kan? Gimana bisa pada saat proses itu terjadi kita udah salah pilih ukuran? Ukuran. betul. Secara otomatis ini ngaruh banget ya. Pada saat periode pertama milih branya Bra, aja, itu tuh akan ngerubah bentuk bentuk dadanya kita. Semua langsung pegang Yang dada ini sudahlah. masing-masing. Yang ini Kalau sudahlah, ini udah- kasihan yang anak-anak. Iya, ya. yang anak-anak berarti kita kalau bisa mulai ikutin tadi metode tadi ya. Iya, bahwa diukur fitting itu yang paling tepat. Walaupun pertama kali dia mulai menanjak usia pada saat proses pertumbuhan yang pertama, tetap bawa. Karena gini, yang diukur tuh adalah underbust. Jangan sampai underbustnya udah too pressing sampai akhirnya proses pertumbuhan yang harusnya baik itu jadi kurang. Nah, baru mau tanya apa efeknya kalau BH itu kekencangan atau BH itu terlalu longgar? Oke, kalau misalnya bra itu kekencangan, sudah pasti itu dia akan membentuk, dia tidak akan membentuk dada kita dengan baik, dengan indah sempurna gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kekencangan, yang harusnya dia tuh disangga, secara otomatis ya ngerti lah ya, gaya gravitasi itu kan selalu turun ke bawah. Nah itulah yang tidak terhindarkan. Nah apalagi kalau misalnya dibilang ini, kalau misalnya mau disebut sebagai perempuan keren tapi milih produk intimate-nya aja salah, di mana Gimana? keren? Catat teman-teman. Ini udah harus ketemu sama ibu gurunya. Pasti jadi pengen bikin sesi yang cara dalam ya. Itu kayak penting juga loh. Bagian intimate. banget loh. Honest ya, ya. Honest. Kita lihat posisi dada kita tuh Ya. harus ada di sini. Di sini. Iya, coba
posisi dada kita saat ini, kalau misalnya sudah sampai ada di garis kita yang seperti ini, nih ya, Oh gini. artinya terjadi kesalahan pada saat Ini bukan yang benar ya teman-teman. Ternyata ini adalah yang salah. ya, Bukan salah pabrik ya. Aduh, aku tertohok nih. ya, karena dia harus ada di center, bukan di under. Nah, tapi kan itu balik lagi, kalau kita nih untuk para perempuan tua tapi keren, itu kan sudah lanjut usia, kebanyakan juga sudah menyusui, mungkin bisa 1 anak atau lebih dari 1 anak, itu kan makin lama makin turun. turun. Nah, itu apakah juga segini? Pada saat pakai BH maksudnya kan? Iya, pada pada saat pakai BH harus segini Nih. juga atau? Enggak, kalau misalnya dia sudah menggunakan underwear yang tepat, dia akan ada di center. Itu maksudnya. Itu dia kuncinya. Coba gue langsung kita Jadi ya, gunakanlah underwear. Jadi nggak ada tuh ya kalau udah pakai BH Ya. ada di sini, itu nggak benar ya? Ya. Teman-teman, jangan lupa untuk jadi perempuan tua tapi keren, BH kita harus tepat Iya. ukurannya. Karena nih, nanti aku kasih tips cara pakai. Ini Ya. cara pakai yang sebenarnya tadi mostly kita semua tuh salah. yang terbuat dari katun. Terus kemudian di rumah pun kita harus pakai bra. Nah, berarti ada berapa jenis bra yang harusnya kita miliki dan Oke. kita gunakan sehari-hari. Oke. Nah, Sebenarnya gini, bra itu yang aku saja cuma dua, Dua. non-wire dan berkawat. oke, non wire dan berkawat. Yes. Oke. Jadi non-wire itu mostly difungsikan untuk aktivitas kita tuh yang nggak terlalu padat banget, ya. Terus kalau misalnya yang berkawat, biasanya digunakan untuk kegiatan yang seperti apa? Kita keluar rumah. Oke. Berikutnya pertanyaannya juga adalah mengenai nipple, ya Oke. kan? Itu beda-beda. Tadi ada yang mungkin dia flat tapi nipple-nya besar. Nah, Yes. ini apa yang harus kita lakukan supaya kalau buat aku nih permasalahannya adalah kenapa saya selalu pilih warnanya yang gelap? Karena somehow walaupun model yang sama, begitu kita beli yang warna krem, nipple-nya kelihatan. And it's so annoying. Gimana tuh? Memang amannya adalah yang dia punya double coverage Si seperti ini. Oke, jadi edukasi hari ini yang kita sharing ke perempuan keren adalah betapa pentingnya kita mengetahui cara mengukur apa? Lingkar dada ya dan bas kita. Jadi tadi butt apa ya? Iya, Ya, underbus, underbus, under top bus. sama top bus gitu. Ternyata sudah berubah dan ini kita harus update setiap Satu tahunnya. tahun sekali. Setahun sekali.